Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, Satreskrim Polres Magetan menetapkan Agus Supriyadi, penjaga perlintasan kereta api yang menyebabkan motor ditabrak kereta api Malioboro beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan olah TKP dan pemeriksaan saksi baik dari warga, penjaga perlintasan, hingga masinis. Selain itu, tersangka juga telah mengakui kelalaiannya yang menyebabkan 4 orang tewas dan 5 orang luka berat serta luka ringan akibat ditabrak kereta. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian dalam bertugas yang menyebabkan adanya korban jiwa dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya, tabrakan terjadi ketika kereta api Mata Remaja dari arah timur menuju ke barat telah melintas. Karena lalai, petugas penjaga palang pintu membuka palang pintu tanpa memperhatikan jika kereta api Malioboro dari Yogyakarta menuju Madiun akan melintas bersamaan dari arah berlawanan. Akibatnya, 7 sepeda motor yang sudah melintas langsung ditabrak kereta Malioboro. Informasi kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Iwayan Agus Suartama atau Agus Tifabel terbukti bersalah atas kasus kekerasan seksual. Agus divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta. Dalam putusannya, hakim menyebut hal yang memberatkan Agus karena terbukti melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma berat terhadap para korban. Vonis ini lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Agus 12 tahun penjara saat sidang pembacaan tuntutan. Terkait vonis ini, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan melakukan upaya banding. Dan di informasi ketiga, Kejaksaan Agung RI menggeledah 2 apartemen di Jakarta untuk mendalami kasus dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi pendidikan dan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. 2 hunian itu milik mantan staf khusus Mendikbud berinisial FH dan JT. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, dari hasil penggeledahan penyidik menyita 2 hard disk eksternal, 1 flash disk dan 1 laptop. Penyidik Kejagung juga mengambil 15 buku catatan yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi di Kemendikbudristek ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Penyidik menemukan adanya tindakan persekongkolan agar peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah dasar hingga atas menggunakan sistem operasi Chrome bukan Windows. Kemendikbudristek juga sudah terlanjur menganggarkan 3,58 triliun rupiah untuk proyek ini. Lalu ada juga pengadaan dengan dana alokasi khusus senilai 6,3 triliun rupiah. Jadi kita harapkan perkembangannya, kita akan update karena ini baru ditingkatkan status penanganan perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan, maka tentu ke depan penyidik akan terus berupaya bagaimana melakukan penyidikan ini membuat terang dari tindak pidana yang dipersangkakan. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.